Shalom buat semuanya dalam Tuhan. Salam sitong darah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, saudaraku, pada sore hari ini di tempat kami, yaitu tempat pembuatan batako ini, adik saya sudah mencapai kurang lebih 1.500 batako, saudara. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin, tretanku. Amin. Ya, doakan ya saudara, biar ini cepat selesai, karena nanti cepat-cepat akan dipasang di pastori gereja kami, saudara. Salam buat semuanya, saudara Nongki. Salam buat semuanya. Retanku sama Tuhan, ya. Kita sebagai orang yang beriman, ya, kita sebagai orang yang beriman, kita yang sudah percaya kepada Kristus, ya, sebagai juru selamat kita. Dan kita kalau sudah terlahir baru dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh, saudara, di firman Tuhan itu ada bahwa orang beriman itu diutus untuk bersaksi. Saya ulangin, orang yang beriman itu diutus untuk bersaksi. Di dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ya, pasal yang ke-8 ayat ke-26 sampai ke-40, saudara. Di mana di situ memberitakan Injil, memberitakan jalan kebenaran, itu adalah tugas dan panggilan yang tidak pernah selesai sebelum apa? Sebelum Yesus datang kedua kali. Amin. Maka tugas kita ini tidak akan pernah selesai. Sama dengan pelayanan Diana Madurese, Bapak Ibu semuanya sama Tuhan di tempat ini, ya, dimanapun Anda berada, saudara, bahwa ingat panggilan kita sebagai saksi Kristus melayani Tuhan tidak akan pernah selesai. Kalau ada yang bertanya, kenapa Ibu Diana kemarin sudah membangun gereja, sekarang membangun pastori, lalu membangun gereja lagi, saudara, saya kasih tahu kepada Anda, ya, bahwa sebelum kedatangan Yesus untuk kedua kali, maka tugas pemberitaan Injil, pelayanan ini tidak akan pernah selesai. Amin. Amin, tretan. Amin, Bapak Lemut. Amin buat semuanya, saudara-saudaraku, ya. Tetapi saudara, kita harus tetap berteguh hati, kita tetap bersuka cita. Di dalam Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Jangan pernah kita merasa kita akan ditinggalkan oleh Tuhan karena apa? Memikul salib. Ingat, saudara, kita diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah letih, jangan pernah lemah, jangan pernah lesu Anda melayani Tuhan. Sesakit apapun Anda saat ini, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, saudara, apapun yang terjadi dalam hidupku, imanku, ya, hatiku, hidupku, bukankah hidup orang yang percaya? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi apalagi yang mau Anda pikirkan? Apalagi yang membuat Anda merasa takut? Apalagi membuat Anda merasa patah hati dan kecewa? Ya, jangan pernah kecewa, saudara. Karena memberitakan Injil adalah sesuatu apa yang berpusat kepada Tuhan, dan oleh Tuhan kita diberikan penguatan. Amin, saudara. Amin. Sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang awalnya belum percaya? Kenapa Tuhan Yesus menjamah hati orang penjahat gitu, ya? Ada orang yang suka bun-bun, ada yang ngerampok, ada narkoboy. Semuanya Tuhan datangkan. Tuhan jamah. Tuhan datang kepada orang-orang seperti itu. Karena ingat, saudara, Tuhan itu datang bukan untuk orang yang benar, tetapi apa? Orang yang apa? Yang mau diajak untuk bertobat. Orang yang berdosa, yang Tuhan jamah hatinya untuk bertobat. Jangan salah, saudara, ya. Kalau ada kesaksian di situ bahwa ada mantan penjahat, ada orang yang di lapas sekalipun, lalu dia bertobat. Ada Tuhan datang kepada orang yang sudah mati. Habis gitu bangkit lagi, dia bangun dan mengatakan, aku bertemu Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya itu akan ketawa.
Tuhan dari mana? Tapi orang yang sudah mengalami pribadi bersama Tuhan, orang itu mengalami jamahan langsung dari Tuhan. Tidak ada yang namanya tidak mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Nggak mungkin. Ingat saudara, saya adalah saksi Kristus di mana Tuhan Yesus datang. Padahal waktu itu saya bukanlah orang yang apa? Orang yang percaya. Saya termasuk orang yang suka ngeledekin, orang yang suka menghina orang-orang Kristen. Mau orang Kristen, mau orang Katolik, dulu di Madura saya itu membenci mereka. Saya tidak mau bergaul dengan mereka. Tapi kenapa? Setelah Tuhan Yesus datang, tidak ada yang namanya apa? Saya tidak percaya. Iya, Yesus datang kepada orang yang sakit. Ingat rekanku bahwa orang beriman, orang yang awalnya tidak baik-baik saja, lalu dijamah oleh Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan apa saudara? Diberikan hikmat didikan, sehingga bertobat dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Orang yang beriman itu orang yang sudah bertobat, sehingga menjadi percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Ya. Dan orang beriman, orang yang sudah bertobat, dia akan belajar memperbaiki diri. Setelah memperbaiki diri, dia akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa, ya. Dan orang beriman itu diutus oleh Tuhan karena tentang pengalaman pribadinya dia, sehingga dia berubah. Bertobat itu bukan hanya mulut. Ya. Ingat rekan, bertobat itu bukan hanya di bibir dan mulut saja, tapi melalui juga perbuatan. Kalau hanya mengatakan aku bertobat, aku mengasihi Tuhan, ya, aku bersukacita, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi perbuatannya itu nol. Kenapa saya katakan nol? Bukankah di firman Tuhan dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati? Betul. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Anda mengatakan aku beriman, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi keseharian Anda, perbuatan Anda tidak mencerminkan kasih Kristus. Ya. Saudara, saat ini saya ingin mengatakan kepada Anda yang sudah percaya, haleluya, amin. Karena Anda saat ini berada di apa? Di jalur keselamatan. Kasihan kepada orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus. Di luar sana banyak saudara yang masih belum percaya kepada Kristus. Kita doakan mereka agar mereka bertobat. Amin. Orang Kristen juga kita doakan. Kalau tidak semua orang Kristen juga bertobat. Tidak semua orang Kristen itu benar-benar melakukan perintah Tuhan. Ya, saudara. Minggu kemarin saya ada kedatangan jemaat yang baru. Saya pikir mereka bekerja di perusahaan sawit yang tidak jauh dari tempat kami pelayanan. Ternyata tidak. Beliau datang karena apa? Tersinggung dengan sesama jemaat. Tersinggung dengan sesama jemaat artinya memiliki masalah sesama jemaat Tuhan. Ya, saudara, saya katakan pada beliau, kalau kita tidak bisa berdamai, kita tidak bisa memaafkan, kita merasa kita ini adalah sesuatu yang benar aja. Terus Anda pikir ke gereja untuk bertemu dengan pendetanya? Terus Anda berpikir ke gereja itu akan bertemu dengan jemaat yang mempunyai masalah dengan kita? Ingat saudara, kita mau ke gereja untuk datang meminta pengampunan dan berdoa kepada Tuhan. Bukan datang ke pendetanya, bukan datang kepada teman kita yang tidak sefrekuensi. Kita datang untuk Tuhan. Kita jangan melihat sisi pendetanya. Pendeta manapun tidak ada yang sempurna. Apalagi jemaat Tuhan yang begitu banyak, saudara. Sama halnya dengan saya. Sebagai seorang hamba Tuhan di tempat itu, saya bertemu dengan beberapa orang, beberapa suku, saudara. Ya, ada suku apa?
Saya sebagai suku Madura. Saya asli orang Madura. Jemaat Tuhan kebanyakan Dayak. Ada Dayak Iban, Dayak Ahe, Dayak Bekido. Ya. Ada juga yang Nias. Ada juga yang Batak. Berbeda bukan? Tapi kalau kita memakai rumus kasih, Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Amin. Jangankan anak-anaknya, semua orang pun Tuhan ingin apa? Ingin diselamatkan, saudara. Karena itu tretan, marilah kita bersatu hati. Anda yang memiliki masalah dengan sesama jemaat Tuhan, dengan pendetanya, dengan pendeta manapun, ya, kita harus apa? Minta ampun dan doa. Karena kita sebagai orang beriman, kita orang beriman yang udah percaya, yang udah bertobat, berusaha memperbaiki diri, berusaha mau belajar. Orang beriman itu diutus untuk bersaksi. Itu bedanya antara orang Kristen, ya, antara orang Kristen, orang yang sudah bertobat, sama orang yang tidak tahu tentang kebenaran itu berbeda. Kalau orang yang tidak tahu kebenaran, saya dulu sebelum bertobat, nah sebelum menjadi anak Tuhan, saudaraku, saya dulu apabila ada masalah, apabila ada aib, apabila ada segala macam, saya cenderung apa? Cenderung untuk apa? Jangan sampai aibku itu terdengar oleh orang lain. Saya malu. Apabila saya memiliki kekurangan apapun, saya tutupi, saudara. Apalagi saya juga berbuat dosa, saudara. Berbuat dosa, ya. Saya tutupi, saudara. Kenapa itu aib? Tapi setelah menjadi anak Tuhan, setelah saya bertobat benar-benar, oh Tuhan ampuni saya. Dan saya memberikan kesaksian kepada Anda semua di jemaat Tuhan. Waktu saya khotbah, waktu saya KKR, saya katakan bahwa Tuhan tuh baik. Ya. Ternyata setelah kita menjadi orang yang percaya, kita menjadi orang yang beriman. Orang beriman itu pastilah diutus oleh Tuhan untuk bersaksi. Bedanya kalau menjadi orang Kristen, di gereja kita bilang, ayo Bapak Ibu siapa yang mau bersaksi, ya kan? Saksi bisa dari pujian atau juga dengan kisah hidup. Beda, tidak ada yang namanya aib-aiban. Orang Kristen itu sama-sama memberikan penguatan secara iman melalui dari kesaksian. Karena orang yang beriman diutus untuk bersaksi. Tujuannya apa? Kenapa beda antara orang Kristen, orang yang sudah percaya, dengan orang yang tidak percaya? Karena orang yang tidak percaya, kesaksian itu dianggapnya membongkar aib, mempermalukan diri sendiri. Betul nggak, saudara? Orang yang tidak percaya, dia menganggap bahwa masalah, apalagi kesaksian itu adalah aib yang seharusnya tidak diperbolehkan orang lain ketahui. Tutuplah aib untuk pasanganmu, tutuplah aib untuk keluargamu, tutuplah aib agar orang lain tidak tahu aibmu apa. Tapi kalau di Kristen beda. Ingat, orang yang sudah bertobat, dia harus bersaksi. Karena setelah Anda bersaksi seperti itulah karya Tuhan yang menyelamatkan Anda. Amin. Itulah karya Tuhan yang sudah memperbaiki hidupmu. Itulah karya Tuhan. Di saat kita memberikan kesaksian, sama dengan menyampaikan bahwa Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Bu, saya memberikan kesaksian. Kemarin, Bu, ya, saya sakit. Setelah berdoa, Bu, didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh saudara saya, Bu. Saya dulu yang melakukan pencurian, ya, suka menghina orang dan sebagainya, Bu. Saya sekarang udah berubah, Bu. Haleluya. Artinya itu orang tersebut mengalami karya dahsyat dari Tuhan. Amin. Karya dahsyat dari Tuhan bisa merubah seseorang yang awalnya tidak baik menjadi luar biasa, saudara. Karena tujuan kita di dalam dunia ini adalah untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Kesaksian itu adalah menjadi saksi Kristus, bukan mengumbar aib. Enggak. Saya sering kesaksian saya sampai saya nangis sering. Anda lihat aja di YouTube saya. Saya sering kesaksian Bapak Ibu sampai saya nangis. Kenapa saya menangis? Puji-pujian saya nangis. Kesaksian saya nangis, mengisahkan sebuah masalah, tapi di tengah-tengah itu ada karya Tuhan yang luar biasa yang menyelamatkan saya. Amin. Dan saya ingin bahwa
Anda jangan melakukan seperti ini. Nanti Anda bisa seperti ini. Begitulah Bapak Ibu. Saya mengasihi semua orang. Saya ingin bahwa setiap orang memiliki apa? Memiliki situasi yang pribadi dengan Tuhan menjadi nyata dalam hidup Anda. Saya ingin Anda mengalami. Ingat seretanku, orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur, dan hanya orang yang bersyukur bisa mengalami dan merasakan pertolongan dari Tuhan. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia tidak akan pernah mengalami apa itu yang namanya pertolongan dari Tuhan. Setanku, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Bersaksilah. Dan yang mendengarkan, jangan menjadi hakim. Amin. Tidak ada anak Tuhan di saat ada yang kesaksian, dia menghakimi. Kemarin saudara, ada teman saya, ya, beliau itu kesaksian. Dia melakukan, mohon maaf, dia suka merebut suami orang, dan dia melakukan kumpul keboknya itu bertahun-tahun. Dan akhirnya saudara, saya bilang begini, sekarang apakah masih melakukan? Sudah tidak. Bahkan saya sudah bertobat minta ampun sama Tuhan, Bu. Karena kenapa? Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan mengasihi kita. Karena kenapa? Dari pengalaman Anda sangat luar biasa, Anda menguatkan iman kita. Amin. Yang kebanyakan di saat ada orang kesaksian, ada juga lah orang-orang yang menghakimi. Tengok, Anda tahu nggak? Si ibu itu dulu begini, si ibu itu dulu begini. Iya, jangan bermain sama dia, jangan bertanggal sama dia. Ingat saudara, ingat retanku, di saat kita mendengarkan kesaksian, disitulah Anda sebenarnya sedang diberkati. Amin. Di saat kita mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita dengan beberapa varian yang berbeda, sesungguhnya kita ini beruntung. Karena kita diberkati oleh apa? Kesaksian. Berkat yang berasal dari Tuhan untuk kita. Amin. Kita diutus oleh Tuhan menjadi saksi Kristus, bukan hakim. Amin. Yang kebanyakan akhir-akhir ini, manusia kalau nggak jadi hakim, jadi Tuhan. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Akhir-akhir ini, banyak orang, ya, malah bukan jadi anak Tuhan, tapi jadi hakim. Kenapa? Dan menjadi seperti itu Tuhan. Iya, kau berdosa begini, begini. Kau melakukan begini kejahatan dan sebagainya. Ingat saudara, akhir-akhir ini sudah masa-masa, sudah dekat. Sudah banyak orang-orang, apalagi orang Kristen yang katanya sudah tahu firman Tuhan, tetapi sesungguhnya dia malah menjadi hakim. Bahkan sudah mau jadi seperti Tuhan, menghakimi, dia begini. Ingat saudara, kita ini anak Tuhan yang diberkati. Amin. Angkat tangan Anda yang di rumah, yang saat ini menonton. Angkat tangan Anda saudara, dan katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus baik, ampuni kami. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Angkat tanganmu dan mengatakan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan saudara. Oke saudaraku, saya akan mengatakan kepada Anda, ya, sebelum menutup sore hari ini saudara, satu kata untuk kita semua. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Bukan menjadi hakim, apalagi seperti Tuhan. Ingat, orang yang tidak percaya mengatakan apa? Kenapa Tuhan yang orang Kristen manusia? Kenapa Tuhan yang orang Kristen manusia, saudara?
Kita tinggal menjawab. Tuhan bisa menjadi apapun yang mau diinginkan. Mau jadi manusia, mau jadi apapun, suka-suka Tuhan. Amin. Asalkan kita, janganlah kita yang manusia ini mau menjadi seperti Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan. Rendahkan hatimu. Rendahkan. Sekiranya saat ini Anda masih dalam keadaan parah, tidak nyaman hatimu, ya, lebih baik Anda diam. Hindari hal-hal yang membuat keributan. Karena hidup Anda sangat berharga. Hidupmu berharga, saudara. Anda diciptakan oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Bukan jadi hakim, apalagi jadi Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Jadilah anak Tuhan yang membawa berkat. Amin. Demikian ceritaaku pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas penguatan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba ada di tempat pembuatan batako ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya, hamba angkat kedua tangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan hamba untuk melayani Engkau Tuhan. Di Kalimantan Barat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan berkarya atas kami semua. Tuhan memberikan kami penguatan, Tuhan memberikan kami hikmat, didikan, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba mengangkat tangan, membagi berkat untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberkati kami. Baik dari dalam doa, dukungan, bahkan apapun Tuhan. Tuhan membalas dengan kelimpahan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Dan kami tutup pada sore hari ini dengan ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Selamat sore Bapak Ibu ya. Matur sekelangkong, tetan-tretan, Adil Katalino, Bacu Ramin, Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Sampai jumpa kembali saudara. Kalau nanti malam ada listrik hidup di tempat ini, saya nge-live ya. Tapi kalau nanti listriknya mati, padam ya Bapak Ibu, saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Matur sekelangkong semuanya, selamat sore ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Adil Katalino, Bacu Ramin, Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Shalom. Terima kasih Mauliati Godang, menjua-jua. Dia nama Dorese. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share semuanya YouTube ya. Dia nama Dorese saudara, dan juga TikTok ya. Matur sekelangkong.